Izin Pak Mirza, bisa kita mulai Pak? Baik Pak Irham, Pak, karena suara saya jelas Pak ya? Jelas Pak, jelas. Jelas. Silakan Pak Ilham. Ntar Pak Mirza ya, tunggu Pak Ilham nih sedikit lagi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua Waalaikumsalam yang warahmatullahi wabarakatuh. kita hormati. Di sini telah hadir narasumber kita ya, terkait khususnya terkait dengan bimbingan konseling. Ada Pak Mirza Irawan selaku Kaprodi BK di lingkungan Universitas Negeri Medan, Bapak Ibu peserta retaker ya atau yang mengulang, khususnya yang mungkin ya untuk periode yang kemarin, untuk PPG tahap 1. Jadi perlu kami sampaikan memang, saat ini posisi, eh, apa namanya, peserta ini diikutkan retaker atau mengulang kembali di tahap atau di periode ketiga ya. Ujiannya namanya ujian periode ketiga ya, UKPPG periode ketiga. Dan hampir rata-rata ini banyak yang nggak lulus itu terkait dengan bimbingan konseling. Kenapa kita coba berdiskusi dengan Pak Mirza kemarin agar Bapak Ibu yang BK ini memang betul-betul mempersiapkan perangkat dan prakteknya itu sesuai dengan apa yang nantinya komponen penilaiannya. Jadi Bapak Ibu paling nggak mempersiapkannya dengan baik lah. Mudah-mudahan tidak mengulang lagi. Mudah-mudahan lulus untuk periode yang ini. Oleh karena itu kami hadirkan Pak Mirza untuk bisa memberikan clue ya, kira-kira apa yang harus dipersiapkan oleh Bapak Ibu, khususnya yang BK. Walaupun hari ini kita undang juga Pak Mirza yang non BK, nanti mungkin kami juga bisa apa ya memberikan clue-cluenya lah nanti dengan Pak Irham juga, bagaimana sih mempersiapkan modul ajar dan video praktek pembelajarannya agar tidak mengulang kembali. Mungkin untuk yang pertama, eh, sebelum kita mulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa, beragama dan kepercayaan kita masing-masing agar kegiatan ini berjalan dengan baik dan lancar. Nah, berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, baik, untuk teknisnya kami persilakan ke Pak Mirza ya, gimana baiknya. Apakah nanti Pak Mirza mungkin menyiapkan paparan atau diskusi langsung nanti dipersilakan Pak Mirza. Baik, terima kasih Pak. Karena saya bisa share screen ya. Bisa Pak. Izin terlihat ya Pak Kana? Sudah terlihat Pak ya? Udah Pak, udah Pak. Sudah Pak, sudah. Baik, ini saya ambil alih kalau begitu Pak Kana ya. Ya, silakan Pak Mirza. Ya, baik Pak Irham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Pada hari ini kita dapat bertemu di ruang Zoom secara daring dalam kegiatan eh, katakanlah semacam pembekalan ya Pak Ilham, khususnya bagi teman-teman di bidang bimbingan dan konseling, karena memang dari data yang kita dapatkan mayoritas itu yang belum lulus adalah bidang bimbingan dan konseling. Suara saya jelas ya Pak Ilham. Baik, eh, yang saya hormati
dan ucapan terima kasih kepada pengelola pendidikan profesi guru yang hadir pada hari ini. Ada Pak Kana Saputra, ada Pak Ilham, dan seluruh tim yang memperkasai aktivitas ataupun kegiatan kita pada hari ini. Kemudian yang kami hormati dan kami banggakan, ya, teman-teman peserta yang dalam kondisi hari ini, per hari ini masih tertunda kelulusannya. Itu bahasanya ya Pak Irham ya. Kita menyebutnya tertunda gitu. Bukan belum lulus ya, tapi tertunda kelulusannya. Kenapa? Karena masih diberikan kesempatan untuk mengikuti kembali UKIN UKPPG ya, yang mudah-mudahan dalam waktu dekat itu akan segera terlaksana. Baik Bapak Ibu, khususnya dalam bidang dan konseling dan juga pada bidang merdeka, hari ini saya diberikan amanah untuk mendampingi Bapak Ibu secara khusus terkait tentang diskusi yang mendalam ya, terkait tentang eh, analisis ataupun identifikasi eh, kegagalan ya, atau ketertundaan terkait dengan UKIN UKP7 yang beberapa waktu yang lalu sudah Bapak Ibu laksanakan. Data yang kami temukan memang terakhir disampaikan bahwa sekitar 32 orang ya dari program studi bimbingan dan konseling yang belum lulus atau tertunda kelulusan. Nah, dari hasil beberapa analisis, saya sebagai ketua jurusan ataupun ketua program studi di bimbingan dan konseling, sekaligus juga sebagai dosen di pendidikan profesi guru, dan juga sebagai tim penguji pada UKIN UKPPG, berdasarkan analisis yang kami temukan, beberapa hal terkait tentang permasalahan-permasalahan ataupun poin-poin yang menyebabkan eh, mahasiswa khususnya pada bidang konseling itu tertunda kelulusannya. Jadi kita samakan dulu persepsi kita ya Bapak Ibu bahwa eh, pada tahap 2 kemarin memang banyak yang belum lulus ya. Tapi seperti saya katakan ini hanya tertunda. Jadi bukan akhir dari segalanya. Jadi kalau punya moto saya itu terkait tentang hal-hal yang seperti ini adalah bahwa kalau kita gagalnya sekali, itu bangkitnya berkali-kali. Nah, alhamdulillah pada hari ini Pak Irham, Pak Kana memberikan kita ruang untuk bangkit ya. Ini adalah upaya untuk melihat ke dalam eh, apa-apa yang dianggap kurang sehingga kita nanti dapat memperbaikinya. Katakanlah ini semacam refleksi Bapak Ibu ya. Dan ini yang kami temukan sesungguhnya secara umum bagaimana hasil yang diharapkan itu tidak sesuai gitu ya Bapak Ibu. Nah, seperti yang dipaparkan di awal tadi oleh Pak Pana bahwa kegiatan kita hari ini setidaknya pertama untuk mengidentifikasi lah Bapak Ibu ya sebenarnya apa sebab dari kegagalan kita yang pada saat mungkin kemarin KPPG yang kemarin. Kemudian setelah kita bisa mengidentifikasi ya Bapak Ibu, kita akan coba bersama-sama untuk berdiskusi, mencari solusi ataupun strategi terkait tentang perbaikan yang terkait tentang katakanlah RPL ataupun video praktiknya. Kemudian dalam hal ini kita akan berupaya membekali hal-hal yang positif kepada Bapak Ibu. Yang paling utama lagi sebenarnya adalah bagaimana kita bisa menumbuhkan motivasi dan rasa percaya diri kita terkait tentang kegagalan yang baru saja kita alami. Jadi Bapak Ibu ada beberapa hal yang setelah kami identifikasi itu terkait tentang dokumen dan praktiknya seperti itu Bapak Ibu. Dokumen itu tentu terkait tentang kalau dalam bidang mata pelajaran itu adalah RPP ya, rencana program pembelajaran khusus pada bidang bidang
dan konseling adalah RPL. Oh ya, mohon izin Pak Irham. Tadi katanya sudah direcord ini Pak Irham ya. Sudah Pak, sudah melalui Oke, YouTube. baik. Oke, baik. Nah, eh, selain dari dokumen tadi, ada juga praktik yang memang setelah dinilai itu tidak memenuhi standar ya, bahkan tidak memenuhi standar minimal dalam pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling, baik secara individual yang diwadahi dalam konseling individu dan secara klasikal dalam praktik bimbingan klasikal yang pada umumnya memilih model layanan informasi. Kami lihat seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, ini kita langsung masuk saja ke poin-poin catatan penting yang mungkin nanti bisa kita gali. Saya pikir nanti slide ini boleh dibagikan kepada peserta ya Pak Irham. Selain sudah saya sampaikan seperti ini, jadi saya pikir Bapak Ibu tidak usah mencatat-catat dulu, kita fokus saja terhadap apa yang kita bahas pada hari ini. Jadi nanti ini slide-nya kita bagi kepada peserta, supaya nanti peserta bisa punya catatan khusus terkait tentang, oh ternyata ini seperti itu. Nah, baik, kita mulai dari rencana program layanan bimbingan klasikal ya Bapak Ibu. Jadi ada beberapa hal yang paling mendasar ya. Ini yang umumnya menjadi poin apa ya, dianggap tidak memenuhi standar sehingga ketika masuk kepada ranah penilaian dianggap tidak memenuhi syarat seperti itu ya. Nah, yang pertama itu adalah Bapak Ibu, pada rencana pembelajaran, khususnya pada praktik bimbingan klasikal di RPL-nya itu, umumnya peserta tidak melakukan need assessment. Jadi dasarnya adalah pengamatan-pengamatan sederhana saja gitu. Misalkan dari apa yang dilihat mulai dari masuk kelas sampai pulang nanti hanya sekedar itu gitu. Jadi tidak ada kajian-kajian ilmiah secara khusus ya yang dalam kalau kita rujuk kepada panduan operasional pelayanan bimbingan dan konseling, seluruh rencana program layanan itu mestinya berbasis need assessment. Nah, data need assessment inilah yang tidak kita temukan di RPL Bapak Ibu ya umumnya ya kalau yang sudah ada bagus nanti akan kita urai apa sebab berikutnya mungkin RPL-nya ada ketentuan-ketentuan tertentu yang tidak terpenuhi. Gitu. Nah, jadi dalam hal di RPL ini penetapan topik ataupun materi itu seperti yang saya sampaikan tidak berdasarkan asesmen muncul saja begitu. Jadi ketika di RPL nanti kalau kita buka poin RPL kita kan di atas itu eh, salah satunya adalah topik di awalan RPL itu gitu. Topik ini muncul begitu saja ya. Ketika saya sebagai penilai melihat topik misalkan langsung aja bullying seperti itu ya. Nah, tidak ada data yang menunjukkan bahwa bullying itu penting, ya, urgent untuk dibahas. Substansinya kuat untuk diuraikan dalam praktik layanan bimbingan edukasional. Nah ini poin pertama Bapak Ibu. Padahal sebenarnya kalau kita lihat di modul, mestinya kan memang harus dimulai dari asesmen. Bahkan ketika saya scroll ke bawah, misalkan saya buka dokumen RPL bimbingan klasikal, dalam lampirannya pun tidak ada. Nah mestinya di awal di RPL itu ada uraian atau deskripsi terkait tentang proses need assessment ya yang paling sederhana itu sebenarnya kita bisa gunakan daftar cek masalah instrumennya ya kemudian ada AKTD ada ITP inventory tugas perkembangan kemudian ada yang lebih kompleks lagi ada AUM ya alat ungkap masalah nah data itu juga kita temukan jadi ketika menetapkan topik atau materi itu muncul begitu saja ya, sehingga eh, pada tahap-tahap selanjutnya eh, keruntutan dari penyusunan RPL itu tidak terlihat gitu Bapak Ibu ya. Nah, ini yang selanjutnya akhirnya kami analisis bahwa RPL-nya itu kurang sistematis. Tentu saja karena asesmennya tidak jelas atau abstrak bisa dikatakan seperti itu ya. Mulai dari tujuan, indikator, materi, metode, dan penilaian eh, tidak tersusun dengan runtut atau tidak sesuai dengan prinsip SMART gitu. Nanti saya jelaskan apa itu sebenarnya SMART. SMART ini yang sebenarnya menjadi poin utama untuk dalam penyusunan RPL. Nah,
Karena sudah didasari dengan asesmen yang tidak jelas, begitu, maka indikatornya nggak bisa diukur. Semuanya terlalu umum, ya. Sulit diamati kalau kita cross nanti ke video. Nah, di RPL tujuannya indikatornya seperti ini, tapi ketika di praktiknya tidak kami temukan itu, gitu ya. Jadi ini dianggap tidak relevan dengan tujuan layanan. Kemudian yang berikutnya adalah penggunaan media. Penggunaan media dan metodenya nggak tepat. Ya. Karena memang tadi kembali lagi ke dasar masalahnya tidak jelas. Ya, asesmennya tidak tepat. Sehingga media dan metodenya juga kurang tepat. Misalkan yang bermasalah itu adalah jilidnya, keyakinannya. Maka yang paling relevan setidak-tidaknya pendekatan ataupun metode yang digunakan itu adalah terkait tentang pendekatan konseling yang mengurai tentang beliefnya klien, beliefnya kepercayaannya siswa. Jadi umumnya yang kami temukan itu tiba-tiba metode ataupun pendekatannya itu langsung ke behavior. Padahal permasalahan utama, akar masalah itu ada pada beliefnya, ada pada keyakinannya. Nah, kalau kita pahami bahwa kan ada 10 metode, 10 pendekatan konseling yang populer, ya, yang akhirnya nanti kan ada perkembangan-perkembangan kontemporernya. Ya, misalkan mulai dari psikoanalisis klasik sampai kepada yang paling populer di Indonesia itu adalah konseling Pancawasita yang dari Profesor Saidno. Nah, ini yang akhirnya membuat RPL itu eh, tidak sesuai dengan karakteristik siswa. Bahkan dari media, nanti saya urai itu contoh masalahnya. Setelah ini akan saya urai contoh masalahnya. Misalkan medianya itu eh, monoton ya, atau klasik. Nah, apa contoh klasiknya itu? Ya ini seperti PowerPoint. PowerPoint yang saya sampaikan ini sebenarnya adalah poin-poin klasik. Ya, ini di hadapan para siswa ini tidak menarik, Bapak Ibu. Mereka lebih tertarik dengan media-media yang inovatif atau bahkan kalau di nanti di lapangan ketika guru menjelaskan, mereka lebih tertarik main Mobile Legends seperti itu gitu ya. Karena memang media yang kita tampilkan itu tidak menarik. Dan akhirnya metodenya juga kurang tepat, tidak inovatif, tidak interaktif gitu ya. Proses bimbingan klasikal, dinamikanya tidak terlihat, hanya satu arah. Ini yang sering kami sebut bahwa eh, bimbingan klasikal itu bukan mengajarkan materi mata pelajaran. Misalkan sudah tepat topiknya bullying, tetapi pada saat proses praktik bimbingan klasikalnya di videonya kami temukan Bapak Ibu lebih dominan mengajarkan materi bullying atau lebih dominan mengajarkan materi motivasi, bukan mendorong kemandiriannya agar tidak terlibat dengan bullying, tidak mendorong dirinya untuk lebih mandiri sehingga termotivasi untuk belajar. Ya. Jadi yang kami lihat kecenderungannya seperti guru mata pelajaran. Nah, perlu diingat bahwa area atau objek praktik spesifik kita itu adalah psikopedagogis, ya, pada area psikopedagogis, bukan materi mata pelajaran. Kalau kita refleksi ke belakang, nanti boleh Bapak Ibu lihat video-video yang lain mungkin. Kalau Bapak Ibu mungkin tidak seperti itu, gitu. Tapi lihat di video-video yang lain, itu ditemukan bahwa guru BK mengajarkan motivasi. Motivasi adalah ini, begini. Itu saya pikir sudah cukup untuk siswa. Nah, yang paling penting adalah mendorong dia, mendorong klien kita, mendorong peserta didik kita untuk meningkatkan motivasi diri. Setidak-tidaknya materi ataupun yang ditampilkan itu adalah tips ataupun trik bagaimana meningkatkan motivasi. Tips, tips ataupun trik menjauhi perilaku bullying. Jadi sampai kami lihat di LKPD-nya pun lebih kepada aspek kognitif, lebih kepada bagaimana pengetahuan dia tentang bullying. Ya, itu ya benar, tetapi komposisinya harus seimbang dengan keterampilan. Ya, sampai nanti kalau dilihat itu di RPL-nya, di tujuan itu hanya mengarah kepada paling tinggi C3, aspek kognitif C3.
Padahal mestinya kalaupun dia kognitif itu mestinya sudah sampai yang level yang berpikir kritis seperti itu. Nah, apalagi nanti pada aspek sikapnya, afektifnya, psikomotornya, mestinya pada level yang lebih tinggi, tidak level-level yang sederhana. Ya. Ini yang kami temukan di beberapa dokumen-dokumen praktik Bapak Ibu. Nah, contohnya kira-kira seperti ini. Nah, kalau di praktiknya, videonya itu sering kami temukan bahwa praktik klasikalnya itu tidak mengalir. Ya, keruntutan antara pembukaan, inti, ya, itu tidak terintegrasi. Ya. Transisi antar kegiatan itu kurang smooth. Ya. Tiba-tiba lompat aja langsung ke, oke, kita langsung begini, begini, begini. Tidak ada persepsi di dalamnya. Padahal persepsi itu penting untuk menjembatani setiap tahapan. Gitu. Kemudian yang kami perhatikan adalah bahwa yang kita refleksi adalah bahwa kurang keterampilan dalam komunikasi, intonasi suara. Itu kan kita dilatih dulu ya pada materi teknik laboratorium konseling. Ya, suaranya itu monoton gitu. Dan ini memang dipengaruhi oleh kondisi-kondisi psikologis yang lain. Nanti akan kami uraikan. Ya. Kontak matanya itu minim. Bahkan yang pernah kami temukan, peserta ini sebentar-sebentar lihat kamera. Ya, sebentar-sebentar lihat kamera. Sebenarnya santai saja gitu. Instruksinya kadang-kadang membingungkan. Memang pada saat di video itu eh, kesiapan kita terhadap eh, praktik itu dipengaruhi oleh hal-hal yang lainnya. Jadi nggak pede, gampang seperti itu ya. Karena biasanya nggak ada direkam-rekam seperti itu kan. Padahal mungkin ketika tidak direkam tampilan Bapak Ibu luar biasa gitu. Nah ini yang perlu kita siapkan nanti. Nah kemudian pengelolaan kelas itu lemah. Ya. Tadi di depan saya sampaikan bahwa proses layanan bimbingan konseling itu bersifat satu arah, hanya guru saja, dan cenderung memberikan ceramah, ya. Tidak mengajak siswa untuk berdiskusi, ya. Bahwa dalam layanan konseling itu yang diutamakan adalah dinamika. Kita menggerakkan dinamika berpikirnya siswa. Semakin banyak pertanyaan dari dia, semakin dia bingung terhadap materi yang kita sampaikan, itu artinya dia semakin berpikir. Nah, ya, indikator dia berpikir tentu bertanya, gitu kan. Jadi tidak responsif gitu terhadap dinamika kelasnya. Gurunya juga seperti itu. Mana sudah paham, sudah. Gitu. Tidak ada pertanyaan-pertanyaan pemantik yang dilakukan oleh guru BK sehingga dinamikanya itu aktif. Ini yang kami lihat dari beberapa video-video yang dianggap kurang memuaskan. Ini saya tampilkan contohnya. Ini misalkan di RPL ya Bapak Ibu. Nah ini terlalu umum agar siswa memahami pentingnya disiplin. Ya. Ini terlalu umum. Apa ukurannya? Kelihatan gitu. Nanti kita lihat bagaimana perbaikannya. Nah, ini indikatornya beberapa kami lihat indikator itu dibuat sama dengan tujuan. Tidak ada kata kerja operasionalnya. Harus bagaimana? Tidak ada tidak konkret gitu. Nah, itu di RPL yang paling sering kami temukan itu seperti ini. Ya, kemudian dalam hal praktik di videonya gitu ya. eh, ada beberapa yang memang meninggalkan repot ya, hubungan hubungan awal raport ya, report dalam dalam konteks layanan konseling. Jadi membuka layanan itu hanya dengan salam, assalamualaikum. Kadang-kadang lupa ice breaking untuk menggerakkan motivasi, bahkan meninggalkan apersepsi. Artinya kan ada apersepsi menjembatani pertemuan yang lalu dengan pertemuan yang hari ini. Nah, kemudian di medianya kami lihat menggunakan PPT yang hanya teks, hanya seperti ini yang saya tampilkan. Ini nggak menarik kalau dengan siswa. Nah, ini saya buat PowerPoint seperti ini supaya jadi catatan buat Bapak Ibu ya. Walaupun sebenarnya tidak menarik juga ini. Tapi untuk siswa ini betul-betul tidak menarik. Sehingga siswa pasif. Kan? Jadi misalkan saat siswa ribut lah katakan gitu. Guru hanya berkata, diam, 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 diam. Gitu aja. Mestinya kita gunakan strategi pengelolaan kelasnya. Kita perkuat fokus dan apa ya pandangannya terhadap konteks pembelajaran. Ada pengalihan.
Ini contoh-contohnya, Bapak. Ini yang untuk praktikum bimbingan klasikal, RPL dan eh, video. Selanjutnya ini catatan umum saja, nanti kita akan kembangkan diskusinya. Ini poin-poin utama yang kami tangkap saja. Kemudian ini yang terkait tentang konseling individu, baik itu RPL atau praktiknya atau videonya. Nah, tadi sama seperti di klasikal, RPL-nya tidak berbasis masalah nyata. Sehingga tujuan konselingnya nggak jelas. Ini mau ngapain, arahnya mau kemana. Ya. Tidak mengarah kepada penyelesaian masalah. Nggak ketemu masalahnya. Yang kami lihat itu ya mungkin berubah hanya persepsinya, hanya pengetahuannya saja. Tapi akar masalah tidak ditemukan. Setidaknya gejala-gejala akar masalah itu mestinya diungkap di situ. Ya. Nah, kemudian ini yang paling sering ya, bahwa tahapan konseling ini nggak konsisten. Ya, pada tahapan pembukaan misalkan. Pada tahapan pembukaan misalkan Bapak Ibu. Eksplorasi, intervensi. Nah, ini nggak runtut. Tahu-tahu udah langsung kasih nasihat saja. Nah, apa datang kemari, apa masalahnya gitu. Langsung ditanya masalah. Keterampilan eksplorasi ataupun intervensi itu tidak kami temukan di video ini. Kemudian terkait dengan teknik konseling Bapak Ibu. Tadi kan sudah saya jelaskan teknik dan metode itu yang paling populer ada 10. Dimulai dari konseling Pandawasita, Gestalt sampai dimulai dari psikoanalisis dari Sigmund Freud sampai nanti ke konseling Pandawasita dari Prof. Prayitno. Jadi karena teknik konseling itu tidak dikuasai dengan baik, eksplorasi masalah itu tidak dijalankan dengan maksimal, maka akhirnya konselor atau guru BK pesertanya ini terlalu cepat memberikan nasihat. Perasaan-perasaan itu tidak digali lebih dalam. Sehingga ya sudah, nanti kamu begini, langsung diberi nasihat, langsung dilakukan adjustment. Ya. Kemudian ini, yang kami temukan adalah bahwa hubungan konseling itu kurang hangat. Tadi di awal saya sampaikan dalam konteks konseling itu harus dibina raport yang baik. Seringkali kami tidak melihat konselor itu menunjukkan empati, kongruensi, unconditioning positive regard, penerimaan positif tanpa syarat. Ya. Ada sesuatu hal yang terstigma di belakang di dalam kepalanya konselor sehingga penerimaan positif tanpa syarat ini tidak terpenuhi. Kelihatan dari mimik wajah tadi Bapak. Ya. Kemudian dari aspek bahasa, pertanyaannya selalu ganda dan selalu mengapa, mengapa, mengapa gitu. Tidak mendorong kliennya untuk berbicara terbuka. Kenapa? Karena pertanyaannya adalah pertanyaan tertutup yang mengarahkan kliennya untuk menjawab ya dan tidak saja. Jadi terkesan terlalu banyak menggurui. Ingat Bapak Ibu bahwa konseling itu adalah upaya untuk memandirikan klien kita dengan satu konsep bahwa keputusan di tangan klien. Tapi keputusan di tangan klien itu yang dimaksud dengan unconditioning positive regard itu salah satunya. Kita tidak menggurui. Pertanyaannya itu tidak mengapa, mengapa, mengapa saja. Gitu. Tapi bagaimana pertanyaan itu mendorong dia untuk mengungkapkan apa yang ada di dalam hatinya. Kita dorong klien kita untuk berlaku asertif. Ya. Kemudian poin berikutnya itu hasil konseling itu tidak ditindaklanjuti. Mestinya hal yang paling konkret adalah sebelum sesi konseling itu ada kesepakatan. Baik itu waktu ketemu yang akan datang atau yang lebih sederhana adalah hal-hal yang akan klien capai setelah dia memilih keputusannya. Kita kan hanya membuka ruang-ruang berpikirnya klien. Kita dorong dia untuk memilih mana yang paling baik dan sesuai dengan dirinya. Makanya itu fungsi-fungsinya kan ada 4. Ya. Salah satunya adalah pencegahan. Itu dia Bapak Ibu. Nah, kemudian ini contohnya. Di konseling individu itu misalnya
terkait tentang masalahnya. Masalahnya itu hanya malas belajar. Tujuannya apa? Siswa rajin belajar. Tekniknya tanya jawab. Tidak ada Bapak Ibu di konseling ini lagi dikemukakan teknik tanya jawab. Ya memang tanya jawab itu adalah instrumennya, begitu, alatnya. Jadi nggak ada teknik tanya jawab. Bahkan mohon maaf Bapak Ibu, dalam konteks konseling yang sering kami temukan itu, individu ya khususnya, teknik ataupun pendekatannya teknik pembelajaran umum. Ya, tidak bisa Bapak Ibu. Ya, itu beda. Kalau di klasikal masih boleh. PJBL, terus yang umum-umum lah, umum tentang pembelajaran secara umum boleh. Tapi di konseling individu kita harus gunakan teknik yang khusus. Ya, konseling gestal kah itu, gitu. Jadi diskusi itu nggak perlu lagi dikemukakan sebagai sebuah teknik, karena itu adalah memang alat yang kita gunakan. Ya konseling itu diskusi, gitu. Jadi nggak perlu lagi disebut bahwa tekniknya itu diskusi. Tekniknya itu kan ada asosiasi bebas. Kalau dia tidak mampu asertif, tidak mampu mengemukakan pendapat, maka yang paling tepat apa? Asosiasi bebas. Atau bahkan kita gunakan teknik kursi kosong. Ini latihan-latihan itu. Gitu. Jadi teknik tidak umum terkait dengan teknik belajar. Beda kita dengan guru mata pelajaran yang dulu. Nah, kemudian pada praktiknya, ini langsung kepada pertanyaan-pertanyaan yang sudah terstigma di dalam kepalanya si klien kita, bahwa dia adalah anak yang malas belajar. Nah, kalau dia sudah terstigma bahwa dia anak yang malas belajar, kemudian muncul pertanyaan, kenapa kamu malas belajar? Nah, ini klien merasa diinterogasi. Artinya konselor menanyakan hal-hal yang misalkan sifatnya umum dulu. Bagaimana tidurnya tadi malam, dia harus menceritakan itu. Bagaimana kondisi keluarganya di rumah. Jadi tidak terpusat langsung kepada apa yang menjadi permasalahannya. Karena sebenarnya malas belajar, kalau kita kaji lebih mendalam lagi, dengan teori psikologi analisis klasik, ya, Sigmund Freud, ini adalah ibarat gunung es. Gejala saja ini malas belajar. Akarnya nggak kita temukan. Bisa jadi kan kalau kita dalami, kita eksplor lebih dalam, dia malas belajar karena ada hal-hal yang menghambat dia belajar di rumah. Misalkan hubungan yang kurang harmonis dengan keluarganya. Makanya kalau di AUD, karena waktu sudah 10.30, pada waktu itu perbolehkan untuk coffee break sampai 10.45. Nanti setelah itu, 10.45 sampai 10.15, baik, kita lanjut ya. Jadi ada pengumuman sebentar. Nah, itu. Jadi kalau kita tidak menggali akarnya, maka yang tampak sebagai gejala kita anggap sebagai masalah inti. Ini yang penting dalam proses konseling. Sehingga nanti seperti yang di klasikal juga, langsung kasih nasihat, oh kamu harus rajin belajar, kamu harus bangun lebih awal. Nah, mestinya inisiatif itu muncul dari klien sendiri. Kita hanya mendorongnya saja, Bapak. Kita membangun kesadarannya bahwa masalah yang dia alami itu eh, adalah gejala, ya, dari akar masalah yang sudah kita temukan tadi. Nah ini yang sering salah, terlalu dini kita memberikan nasihat. Ya boleh dalam konseling itu memberikan nasihat, tapi tidak boleh dominan. Ya. Kamu sebaiknya belajar malam ya supaya pintar. Nah ini mestinya adalah sikap yang dia pilih. Ya. Sikap yang dia pilih. Tindakan yang harus dia kemukakan sendiri. Oh supaya saya pintar, mestinya saya sebelum tidur menyempatkan belajar malam. Bukan kita yang mengemukakan Bapak Ibu. Ini yang kami temukan di video-video itu seperti itu. Jadi memang tidak sederhana yang Bapak Ibu pikirkan terkait tentang proses konseling individu. Kemudian pertanyaan itu justru menutup eksplorasi. Kamu senang kan kalau nilainya naik?
Pasti jawabannya ya dan tidak kan gitu. Karena pertanyaannya adalah pertanyaan tertutup. Kemudian yang kami temukan lagi salah satunya adalah bahwa hubungan konseling itu dingin. Mungkin di awal kalau dingin itu masih bisa dimaklumi ya karena memang ini kan settingnya direkam. Mungkin Bapak Ibu tidak percaya diri dengan rekaman ini gitu. Padahal kalau nggak direkam biasanya ya bagus gitu ya. Tapi ini tidak ada privacy, tidak ada refleksi feeling. Nah, penutupan konseling itu mendadak. Oke, kalau begitu karena tadi kita sudah janji 30 menit maka sudah selesai. Ini mestinya tindak lanjut itu dituntaskan Bapak Ibu. Nah, sebenarnya itu kami temukan di yang 30 menit pertama yang sudah diedit. Ah, saya sebagai penilai juga kemarin cek, mungkin itu ada di video utuh. Nah, ketika saya cek di video utuh juga nggak ada Bapak. Nah ini tindak lanjut ini tidak ditemukan. Pun ada nanti tindak lanjut sifatnya hanya sekedar formalitas dan umum saja, tidak konkret dan operasional. Kapan, di mana, kemudian apa yang harus dilakukan itu tidak tertulis dengan baik kalau kita lihat di RPL ataupun praktiknya di video. Itu ya Bapak Ibu. Baik, yang selanjutnya Bapak Ibu, eh, ini ada studi kasus. Ya, umumnya mengemukakan kan LKPD dan pertanyaannya itu didorong atas LKPD yang sudah dikerjakan kan. Tapi setelah kami analisis, deskripsinya itu hanya kelihatan di atas saja. Kalau lihat teorinya Freud, ya kayak gunung es. Bapak Ibu hanya bisa mengemukakan gejalanya saja. Tidak bisa mengemukakan akar masalahnya. Seperti saya sampaikan tadi. Terlambat itu sebenarnya kalau kita eksplorasi lebih mendalam, itu bukan masalah Bapak Ibu. Itu adalah gejala masalah. Dalam pandangan konseling itu adalah gejala masalah. Maka masalahnya akarnya itu apa sebenarnya? Itu yang perlu dieksplorasi. Banyak bisa ditemukan ya. Terlambat datang tiap hari dia terlambat datang ke sekolah. Mungkin setelah dieksplorasi ternyata ditemukan dia malam bantu orang tuanya jualan sampai jam 1 malam sehingga tidurnya telat, bangunnya telat, sampai ke sekolah juga pasti telat. Atau ada hal-hal yang lain ya, misalkan setelah dieksplorasi ternyata setiap hari Selasa dia selalu datang terlambat. Saya temukan itu gitu ya. Kenapa dia datang terlambat? Ternyata dia menghindari guru mata pelajaran di les pertama gitu. Nah ini kan kalau tidak dieksplor dengan jauh maka kelihatan itu adalah masalah. Jadi saya simpulkan di sini bahwa analisis yang dilakukan itu dangkal. Ini tadi kurang landasan teori. Ya, jadi Bapak Ibu, pemahaman kita sebagai konselor itu tidak boleh pemahaman yang dogmatik ya Bapak Ibu. Dogmatik ini eh, kayak ya itu aja gitu. Nah, kita sebagai konselor mestinya pemahaman kita terhadap pendekatan konseling itu adalah eklektik, menggabungkan berbagai pendekatan sesuai dengan kebutuhannya. Ya, kayak orang-orang tua kita dulu kan, eh, mama saya lah, ibu saya itu. Kalau sakit itu apapun sakitnya obatnya puyur 16 bintang 7. Itu sampai sekarang dia terdogma seperti itu orang tua saya. Nah, begitu juga kita dengan konselor. Kita terdogma dengan teorinya psikoanalisis klasik saja. Kita terdogma dengan Sigmund Freud saja. Atau kita terdogma dengan Klein Center saja. Tentu tidak seperti itu. Ya. Harus kita analisis sesuai dengan teori-teori yang relevan. Makanya dalam konseling individu, klasikal, ataupun studi kasus, kita didorong untuk tidak menggunakan pendekatan pembelajaran umum. Kita harus menggunakan pendekatan pembelajaran konseling dan psikologi. Ya, sekarang kan inovasinya justru bahkan berkembang ya. Kalau dulu hanya sekedar rasional emotif terapi. Nah, rasional emotif terapi ini ternyata dikembangkan dengan behavior. Jadi REBT, rasional emotif behavior terapi, kan banyak. Gitu. Nah, yang kami temukan justru umum gitu. Kemudian alternatif solusi itu nggak aplikatif. Rekomendasinya terlalu umum, tidak kontekstual dengan kondisi siswa. Ini yang kami temukan di studi kasus. Memang kan studi kasus ini sepemahaman saya sebagai pengudi ini kan ditulis ketika UPIN ya, UPIN yang CBP ya Bapak Ibu ya, yang yang tes berbasis wilayah itu kan.
Yang studi kasus itu kan ditulis di situ. Nah, mungkin waktunya tidak sempat gitu ya, sehingga rekomendasinya nggak ditulis gitu. Tapi kalaupun tidak tertulis dari rangkaian urutan dari awal, sebenarnya kami sebagai penilai bisa membaca itu, Bapak Ibu. Nah, ini yang tidak kami temukan. Nah, kemudian formatnya tidak sistematis. Mestinya kan di akhir itu ada evaluasi gitu ya, ada intervensi, identifikasi masalahnya apa. Ini nggak runtut. Saya sebagai guru BK begini, 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 begini. Maka yang saya lakukan adalah begini. Hanya sekedar itu saja. Kemudian datanya itu nggak jelas. Kayaknya guru BK terbatas tentang data. Sehingga analisisnya akhirnya lemah. Itu data ini. Ini contohnya. Siswa sering bolos karena malas belajar. Tidak ada upaya untuk penelusuran terkait dengan faktor keluarga, lingkungan, motivasi, baik secara teoritik ataupun empirik. Yang empirik kan tentu ada pada himpunan data Bapak Ibu. Guru BK kan punya himpunan data. Di sana database-nya di, ditemukan. Kalau hanya sekedar diingat-ingat saja nggak mungkin Bapak Ibu. Semua itu harus dicatat. Kemudian menyebutkan masalah itu secara teori itu tidak menghubungkan dengan teori-teori yang lain. Ya kan udah pakai teori ini Maslow, ya udah Maslow aja. Padahal penting kita menghubungkan dengan teori yang lain sebagai perbandingan bahwa nanti arah pilihan penyelesaiannya itu betul-betul valid gitu ya. Misalkan di alternatif solusi itu siswa harus rajin belajar, guru harus mendukung ini. Ya. Nggak ada strategi detail, nggak ada konkretisasi, tidak konkret dan tidak operasional. Ya. Jadi pada saat identifikasi masalah dicampur dengan intervensi. Nah ini sering kami temukan. Artinya kan runtut Bapak Ibu. Ya, kalau pakai metode yang lama setar itu kan R-nya itu mestinya di belakang, R-nya nggak di depan gitu. Nah ini kami sering temukan tidak ada evaluasinya seperti itu Bapak Ibu. Nah ini yang saya maksud smart goal indikator itu. RTL-nya Bapak Ibu setidak-tidaknya eh, bisa memuat ini Bapak Ibu. Kalau dibaca, oh kelihatan ya muatannya itu ada di mana. Sudah terlihat Pak Mirsa. Udah Pak ya. Sudah. Ya, udah tidak Pak ya. Tadi saya terklik tadi. Oke, smart itu S yang pertama itu maksudnya spesifik. Tujuannya harus jelas. Tidak boleh multitafsir. Contoh yang kurang spesifik itu meningkatkan pemahaman siswa tentang karir. Hanya sekedar itu saja, tidak diurai. Gitu. Contoh yang spesifik itu gimana? Siswa, misalkan kalau dalam aspek kognitif ya, ini masih T berapa ini? Mungkin ini hanya T2, T3 saja. Ini contoh yang spesifik. Siswa mampu menyebutkan minimal 3 pilihan karir sesuai minat dan bakatnya. Nah, jadi kalau ini materinya tentang karir, dia kan harus bisa melihat dirinya ke dalam dulu. Bagaimana minat dan bakatnya. Sehingga dengan minat dan bakatnya itu dia bisa menyebutkan, oh saya ternyata tipe eh, yang seperti ini. Maka eh, potensi saya pada bidang ini, gitu ya. Kalau dilihat dari beberapa teori Holland misalkan. Nah ini tidak kami temukan. Selanjutnya M, measurable, terukur. Keberhasilannya harus dapat diukur dengan indikator yang jelas. Misalnya dengan skor, jumlah, persentase, atau katakanlah dari LKPD-nya. Contohnya, 80% siswa dapat mengisi angket karir dengan benar. Nah, ini nggak pernah ditemukan seperti itu. Kemudian achievable, dapat dicapai. Tujuannya realistis, sesuai dengan kondisi siswa. Waktu dan sumber dayanya. Hindari tujuan yang terlalu muluk atau mustahil dicapai. Apalagi dengan proses konseling yang baru sekali. Jadi bertahap Bapak Ibu. Kemudian relevan.
Tujuannya harus sesuai dengan kebutuhan siswa dan konteks layanan BK. Contohnya misalkan layanan muka suka tentang karir, maka indikatornya harus terkait tentang eksplorasi karir, bukan hafalan teorinya. Itu Bapak Ibu. Ya, ini yang kami temukan. Eksplorasi tentang karir, bukan bagaimana siswa bisa menghafal jenis-jenis pekerjaan, bukan itu. Ya, itu yang dimaksud dengan relevan. Kemudian ada batas waktu, time bound. Tujuannya harus jelas. Kapan itu bisa dicapai? Contoh, dalam satu kali pertemuan yang sudah disepakati 30 menit misalkan, siswa minimal itu mampu mengidentifikasi dua masalah belajar yang dihadapi. Saya temukan itu. Kalau kasusnya tentang belajar, dengan materi yang kita sampaikan, oh ternyata saya itu ada dua masalah utamanya. Kira-kira begitu, Bapak Ibu ya. Kemudian strateginya bagaimana Bapak Ibu? Nanti akan kita diskusikan lebih lanjut, tapi kira-kira kami sampaikan seperti ini. Nah, RPR-nya itu sebagai spesifik dan smart. Ya. Rumuskan tujuan dengan kata kerja operasional. Buka Bapak Ibu. Ya, kata kerja operasional. Jangan hanya pada level kognitif rendah saja. Bagaimana dia mampu berpikir kritis. Begitu. Nah, kemudian bedakan antara tujuan dengan indikator. Jadi indikator itu harus bisa diukur. Setidak-tidaknya di RPL itu ada 3 tahapan besar Bapak Ibu. Pembukaan, inti, penutup. Nah, di setiap tahapnya tentu prosesnya disesuaikan dengan eh, kondisi kebutuhan sehingga kelihatan alurnya itu jelas. Nah, ini Bapak Ibu, umumnya itu hanya menggunakan PowerPoint atau video pendek. Saya sarankan satu untuk mengukur persepsinya terhadap layanan yang sudah Bapak Ibu berikan, gunakan aplikasi-aplikasi yang bisa menarik minat mereka. Itu kan banyak itu yang apa ya, yang yang gratis di internet, pakai Kahoot kah, gitu, pakai quiz online sebagainya. Nah ini yang kita rata-rata hanya putar video YouTube, kemudian ditanya pikirannya bagaimana dengan YouTube itu. Nah, tidak begitu Bapak Ibu. Ya. Justru YouTube itu mestinya video yang Bapak sampaikan itu sebagai stimulus, bukan sebagai inti materi. Bukan inti materi YouTube itu Bapak Ibu. Itu adalah stimulus merangsang dia untuk berpikir lebih luas lagi. Gitu. Bukan nanti setelah dia nonton YouTube terus ditanya persepsinya. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Oke. Kemudian bagaimana strategi pendidikannya? Variasi metode lah, nggak hanya ceramah saja. Role playing, misalkan tanya jawabnya terarah. Ini kan tidak gitu. Nanti udah nonton video, selanjutnya buat kelompok, terus nanti kelompok mengemukakan pendapatnya, misalkan hanya sekedar itu, tidak ada dinamika. Kita cenderung mengamini apa yang dipikirkannya. Gitu. Mestinya kita dorong lagi, kita ajak dia berpikir lagi. Nah kalau begini bagaimana? Kalau begini bagaimana? Sehingga terbangun dinamikanya. Bahkan tidak masalah terjadi perdebatan di dalam layanan klasikal itu. Kemudian Bapak Ibu diharapkan melatih diri terkait tentang keterampilan komunikasi, intonasi, ekspresi. Nah di teknik konseling kan kita selalu belajar tentang kontak mata, gestur, bahkan senyum itu diatur. Jadi nggak kelihatan dingin seperti yang saya kemukakan tadi. Silakan aja latihannya mungkin bisa direkam dengan video saat latihan. Kemudian di pengulangan kelas, ice breaking-nya jangan ice breaking yang klasik lah. Berinovasi Bapak Ibu dengan ice breaking yang lain. Sehingga eh, kesepakatan kelas dari awal itu juga bisa menghindari kegaduhan. Nah ini untuk yang individual. Yang individual itu RPL-nya itu di awal mestinya berbasis masalah nyata. Ya, tidak hanya sekedar gejala. Bapak Ibu harus mendeskripsikan siapa klien kita, apa profilnya, masalahnya apa, terus tujuan dari konseling apa yang mau dicapai. Ya. Kemudian teknik yang dipakai. Ingat ya Bapak Ibu, teknik kita pakai dalam proses konseling individu tidak bisa menggunakan teknik pembelajaran secara umum. Dia harus spesifik kepada teknik konseling. Aksi bebas, ya, latihan asertif, kontak mata, 3M, nah yang gitu-gitu. Nah,
ikuti tahapan konseling dengan disiplin, bangun hubungan dulu, identifikasi masalahnya, kemudian baru eksplorasi, baru ditutup, kemudian tindak lanjut. Nah, di teknik konseling yang tepat guna itu jangan lupa Bapak Ibu, melakukan paraphrasing. Nah, ini nggak ada yang ditemukan klarifikasi itu. Cenderung konselornya bicara sendiri. Kalaupun ditanya kepada kliennya, jawabannya hanya sekedar ya tidak, tidak mengungkapkan apa yang ada di dalam diri klien. Hindari cepat-cepat memberi nasihat. Oh, kamu nggak boleh gitu. Enggak seperti itu Bapak Ibu ya. Kita harus eksplorasi dulu, kemukakan dulu masalahnya. Latihan lah, saya misalkan dengan teman kan di sekolah Bapak Ibu kan guru BK-nya ada beberapa gitu. Latihan buat pertanyaan terbuka. Itu kalau nggak dilatih nggak bisa Bapak Ibu. Memang semuanya perlu latihan. Jam terbang menentukan. Kemudian terkait dengan empati dan penerimaan. Bahwa kita harus punya persepsi klien itu tidak pernah salah. Jadi kalau dalam bahasa hukum istilahnya eh, asas praduga tak bersalah. Nah, dalam konseling dia disebut klien tidak pernah salah. Unconditioning positive regard. Pandangan positif kita bahwa klien kita itu adalah manusia ciptaan Tuhan. Jadi serendah apapun kondisi yang kita rasakan pada hari ini, kita harus meninggikan derajatnya sebagai manusia. Jangan ada terpola di dalam pikiran kita bahwa klien itu oh dia begini. Oh, apalagi kita punya pengetahuan kebetulan satu kampung. Oh, ayahnya dulu begini sehingga oh dia pasti. Nah, persepsi-persepsi yang terbangun atas dasar pengetahuan-pengetahuan masa lalu itu harus segera dibuang. Itu akan mengganggu objektivitas kita dalam proses konseling. Kemudian rumusan tindak lanjutnya. Sederhana saja, misalkan eh, sebelum mengakhiri konselingnya, kapan kita mau ketemu lagi? Konkret, harinya, jamnya, itu harus ada kesepakatan dari klien itu sendiri. Ya. Nah, ini untuk strategi studi kasus. Lengkapilah datanya. Nah, di uraian studi kasus itu, Bapak Ibu harus sebut apa instrumen yang Bapak Ibu gunakan untuk mengeksplor masalah siswa tadi. Misalkan dengan wawancara, poin-poin pertanyaannya apa, isi-isinya di mana. Kalau observasi ya tentu apa yang diamati. Kalau pakai angket atau bahkan pada catatan, jangan jangan hanya mengandalkan satu sumber, bahkan hanya sekedar pengamatan ketika dia masuk kelas terlambat, tidak bisa juga. Kemudian gunakan teori pendukung, dianalisis dengan teori-teori motivasi Pak Ibu, atau yang sesuai dengan kasusnya. Kemudian analisisnya itu harus holistik, lihat faktor internalnya, minat, emosi, motivasi, ya. Itu. Ini yang disebut kita bermain pada area psikopedagogis. Bukan keterampilan dia dalam menyelesaikan satu materi, bukan itu gitu ya. Oke. Nah, untuk dikasih ini intervensinya aplikatif, misalnya konseling individual, ibu ceritakan. Kalau home visit, ceritakan kapan home visit semua. Kalau berkolaborasi dengan guru mata pelajaran, siapa gurunya, apa peran guru itu, diceritakan di sana. Formatnya harus sistematis, ya. Identifikasi dulu masalahnya, analisis datanya, kemudian tawarkan alternatif solusi, kemudian apa intervensi yang Bapak Ibu pilih, baru ditetapkan tindak lanjut. Nah, ini harus dilatih untuk standar, bisa pakai template gitu ya, agar tidak melebar. Baik, Bapak Ibu, itu poin-poin yang sudah kami analisis dan kita kemukakan di sini. Jadi penyebab kegagalannya kita sudah bisa identifikasi, strateginya sudah kita tetapkan, dan harapannya ya di retaker nanti Bapak Ibu tidak mengulang hal-hal yang sama. Nah ini selalu diingatkan ini ya. Bahkan Pak Ilham, Pak Kana itu selalu mengingatkan jangan mengupload lagi video ataupun RPL yang sudah dinilai yang lalu. Itu sudah jelas, itu tidak lulus kan. Kalau itu juga yang Bapak Ibu upload ya sama saja kan begitu. Baik Bapak Ibu, mungkin itu yang menjadi catatan-catatan penting bagi kita. Ada hal-hal yang berkembang yang bisa kita diskusikan, mungkin bisa sama-sama kita cari solusinya dalam Zoom meeting ini. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Kana ataupun Pak Ilham. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Mirza atas pemaparannya tadi. Itulah Bapak Ibu ya, poin-poin
yang kira-kira masih eh, yang mungkin perlu diperbaiki ya oleh Bapak Ibu khususnya yang BK. Karena memang kemarin kita lihat data guru BK itu yang masih tertunda kelulusannya yang paling banyak ya. Jadi maka kita hadirkan khusus untuk BK gitu ya. Bukan belum lulus ya, tapi tertunda ya kelulusannya ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, untuk ini tanya jawab ya Pak Mirza sebentar ya. Ya, silakan, silakan. Kita khususkan untuk yang BK terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti yang non BK, nanti mungkin Pak Irham akan membantu ya terkait diskusi apa saja yang kira-kira yang masih bermasalah. Yang BK ada yang mau ditanyakan boleh raise hand Bapak Ibu. Bapak Ibu guru BK. Tadi ada yang di chat itu siapa ya? Boleh raise hand Bapak Ibu yang tadi biar lebih interaktif saja diskusinya daripada di chat. Oh, nggak ada yang bertanya nih. Atau menerima ya kenyataannya memang poin-poin itu yang belum lengkap. Gimana Bapak Ibu yang BK? Boleh, nggak apa-apa ditanyakan aja. Diberikan kesempatan bertanya kok nggak mau bertanya. Nggak apa-apa, Pak, nih kondisi sekolah saya seperti ini, Pak. Gimana ya baiknya? Boleh ditanyakan ke Pak Mirza. Pak Mirza ini Kaprodi BK di Unimed. Oke, ini ada Silakan, Pak. pertanyaan Oh, ada. Pak Kanadi. Saya baca Boleh, di kolom chat ya. boleh, silakan. Oke, ini dari Ibu Wiwin. Wiwin ini ibu saya pikir ya. Mohon izin bertanya Bapak. Kita pahami bersama BK memang layanan khusus beda dengan Mapel. Perlunya asesmen untuk membuat RPL. Tapi di lapangan, tahap 2 pembuatan video itu benar-benar di awal semester. Jadi saya rasa asesmen belum sempat dilakukan. Itu masih di minggu pertama awal semester. Jadi jika teman-teman yang lolos itu asesmennya dari mana ya? Perlu dipertanyakan Pak. Baiknya jika data dibuat-buat, semua tidak lolos. Saya menyarankan adanya contoh RPL dan video nyata yang menjadi standar prodi. Karena saya melihat video teman-teman dari RPL teman-teman, saya di kampus lain sangat sedang, tapi mereka lolos tahap 2 kemarin. Mohon maaf dan terima kasih. Kemarin kami di sini memang tidak layak, bahkan layanan kami belum sesuai. Tetapi yang kami buat adalah layanan vertikal counseling sesuai kita lakukan di sekolah masing-masing. Artinya kami merasa itu tidak terbaik. Saya mengingatkan apabila masing-masing dari ilmu yang juga tak juga mendapatkan catatan perbaikan agar juga oke, umpan balik ini ya kira-kira ya. Oke, saya tanggapi aja langsung ya Pak Boleh, Kana. silakan, Pak. Silakan, Pak. Baik Bapak Ibu, begini. Eh, Terkait dengan pertanyaan kapan asesmen itu dilakukan, ya, saya pikir sederhana ini jawabannya. Kita sebagai guru BK itu kan punya data Bapak Ibu. Tidak apa ya saya katakan, tidak terpaku pada aktivitas PPG ini Bapak Ibu. Maka saya kembali pertanyakan apakah Bapak Ibu sebagai guru BK baru buat asesmen ketika ada PPG ini? Nah, itu pertanyaannya ya. Nah, jadi maksud saya masalah waktu itu tentu adalah kondisional Bapak Ibu ya. Kita tidak mencurigai teman-teman yang asesmennya bagus ya, karena memang pekerjaan guru BK itu sehari-hari ya seperti itu Bapak Ibu. Ya, jadi asesmen yang dilakukan ya asesmen yang selama ini Bapak Ibu lakukan di sekolah itu mestinya yang dibuat ya memang real di lapangan ya. Asesmen kita kan sederhana Bapak Ibu. Kalau kita gunakan AKPD ya boleh saja, kita gunakan DCM ya boleh-boleh saja gitu. Nah, jadi begitu juga dengan videonya. Video ini kan sebenarnya aktivitas yang direkam yang sesungguhnya di setiap tugas sehari-hari Bapak Ibu itu yang Bapak Ibu lakukan. Jadi tidak terpaku pada mestinya pada aktivitas kita. Terkait dengan standar, saya pikir kita tidak akan mengulang lagi hal-hal yang sudah Bapak Ibu temukan waktu kuliah di S1 Bimbingan dan Konseling. Ya, kuliah waktu di S1 Bimbingan dan Konseling itu sudah tuntas, Bapak Ibu. Jadi kalau mau dibuat standar prodi, nah, sekarang Bapak Ibu silakan refleksi saja masa lalunya waktu S1 Bimbingan dan Konseling. Ya. Ini kan proses untuk memprofesionalisasi apa yang sudah Bapak Ibu lakukan selama ini, gitu kan, dengan standar. Gitu ya. Saya tidak menyetujui pendapat bahwa datanya dibuat-buat. Nggak ada itu Bapak Ibu. Tidak ada itu datanya dibuat-buat ya.
asesmennya harus jelas. Nah, ini Ibu Wiwin ini tadi yang bertanya. Nah, silakan nanti Ibu Wiwin refleksi saja hal-hal apa dari yang sudah kita diskusikan tadi yang membuat kita tidak lulus. Gitu ya. Jadi saya pikir tidak elok lah kita sebagai guru bimbingan dan konseling mencari kambing hitam. Ini yang saya pikir tidak elok lah, gitu ya. Jadi kalau mau distandarkan, coba refleksi dulu waktu S1 bimbingan konseling ini belajar nggak yang seperti ini. Ini kan sebenarnya sudah selesai di mata kuliah teknik laboratorium. Kalau bahkan di kampus lain istilahnya ada mata kuliah mikro konseling. Kalau di UNIMED itu ada mikro konseling. Sekarang yang sudah dipecah menjadi konseling individu, praktikum bimbingan klasikal, bahkan ada mata kuliah yang khusus membahas studi kasus. Nah, ini ya Bapak Ibu. Nah, terkait dengan waktu, saya kembalikan lagi kepada Bapak Ibu bahwa ini adalah rutinitas yang kita lakukan sebagai guru BK. Maka saya bertanya, kalau ini rutinitas, mestinya data itu sudah tidak repot lagi, Bapak Ibu. Ya, kan begitu gitu. Ini akan muncul pertanyaan, apakah rutinitas ini dilakukan karena mau PPG aja gitu. Itu ya. Begitu juga dengan teman-teman saya pikir yang di non BK. Ini teman-teman yang di non bimbingan dan konseling, di menyusun RPP, asesmen ya, itu kan sudah tugas keseharian kita secara administratif gitu. Saya pikir itu Pak Kana terkait dengan yang di chat ini. Baik, terima kasih Pak Mirza. Ini ada dua pertanyaan yang sama nih ya. Apakah BK itu boleh di TK atau PAUD, Pak Mirza? Ini ada dua kemungkinan ini mungkin salah satu poin kenapa tertunda ini. Iya, Silakan Pak iya. Mirza. Jadi dalam konteks jenjang jenis satuan pendidikan, BK itu ada di semuanya, baik itu formal, non formal, informal. Nah, kita kan bicara dalam konteks formal. Nah, jenjang dan jenis salah satunya itu adalah pendidikan anak usia dini. Boleh, boleh sekali, ya, dan itu bagus. Mungkin ya ada hal-hal yang tidak lazim, gitu ya, karena selama ini memang terkait tentang penugasan guru BK itu umumnya itu di SMP dan SMA. Tapi sesungguhnya boleh di TK, di anak usia dini. Hanya saja Bapak Ibu, ini tadi yang belum sempat saya kemukakan bahwa teknik dan pendekatannya harus disesuaikan dengan tugas perkembangan siswa anak TK. Ya, harus disesuaikan dengan tugas dan perkembangannya anak TK. Itu kata kunci TK di usia dini, di PAUD. Harus disesuaikan dengan tugas ya. Begitu juga dengan pemilihan tekniknya. Ya. Nanti silakan refleksi Bapak Ibu, apakah yang di TK, gitu ya, yang di TK itu sudah sesuai dengan tugas perkembangannya anak kita. Ya. Ini ada muncul lagi dari format RPL PUPDK tidak ada bagian yang mencantumkan need assessment. Ini dari Bu Anissa Fitriana. Coba dibaca lagi Bu, ya. Dia bukan format, tetapi memang kebutuhan khusus. Ya. Coba dibaca, pasti ada asesmen di sana. Bukan format eh, asesmennya, itu bagian penting. Coba dibaca lagi. Atau nanti dibukalah di PUPBK baik itu tingkat SD, SMP, SMA. Secara jelas bahwa langkah awal itu adalah assessment. Ya, yang dikemukakan dalam bentuk, kalau dia pakai DCM yang dikemukakan dalam bentuk persentase-persentase, sehingga dari persentase yang tertinggi itu yang dipilih sebagai masalah yang utama atau prioritas untuk dituntaskan. Begitu Pak Ibu ya. Oke. Jadi di TK itu begitu Pak. Jadi yang saya pernah menganalisis yang di TK, kemudian dari luar ya, luar Jawa kalau nggak salah. Bagus dia di TK karena disesuaikan. Gitu. Sekarang coba direfleksi. Saya khawatir yang di TK ini eh, teknik dan pendekatannya itu disamakan dengan SD dan SMP. Itu kelihatan nanti kalau di videonya. Ya, ada yang menggunakan, bahkan ada yang menggunakan media boneka tangan ini. Dia konselingnya pakai boneka tangan sambil bermain. Jadi tidak konseling
yang seperti biasa dengan eh, orang-orang dewasa gitu ya. Oke. Kemudian Pak Budi Kurniawan, izin Pak kalau boleh kami minta contoh RTL. Nah ada Pak di POPBK, itu panduan kita ya, bisa dikatakan sebagai kitabnya guru BK, panduan operasional pelayanan bimbingan dan konseling ya. Itu sudah ada tersedia di sana, baik klasikal, konseling individu ya. Saya juga menyampaikan materi ini berdasarkan itu. Nah, itu kan yang regulasi yang wajib sebenarnya sudah harus dipunya oleh guru BK. Gitu, gitu Pak Kana. Baik, terima kasih Pak Mirza. Terkait dengan klien ya, apakah harus tampak wajah atau tidak ya? Sebaiknya memang diambil dari samping ya, tidak terlalu terlihat wajahnya Ya, ya Pak Mirza ya. ya. Terkait dengan klien. Jadi kan di konseling individu itu memang disediakan satu format kesediaan ya bagi kliennya untuk di tag videonya, jadikan sebagai eh, tugas lah katakan dalam PPB ini. Tapi kalau tidak mau juga ya boleh di blur. Ya, yang penting sudah ada izinnya tadi gitu. Boleh tidak kelihatan wajahnya kalau dia eh, tidak berkenan gitu. Ya, boleh juga kelihatan seperti itu. Tapi utamanya dalam proses penilaian yang kami lihat itu kan tidak hanya kliennya saja, kedua-duanya antara konselor dengan klien. Makanya kalau video yang bagus itu dia menampakkan keduanya, setidaknya dari posisi samping lah. Gitu. Dan misalkan dia malu, bahkan boleh itu di apa ya, di skip atau di inisialkan siapa kliennya itu, kelas berapa, namanya siapa, itu boleh diinisialkan saja. Ya, boleh itu Pak Kamen. Baik, baik, terima kasih Pak Mirza. Ini terkait Ini dengan juga asas kerahasiaan dalam konseling. ya, ini kadang juga Bapak Ibu nih khawatir juga, apakah harus pas-pas waktunya ini kan kadang gitu juga nih Pak Mirza nih, apakah waktunya harus Apa itu pas Pak? satu jam? Terkait dengan waktu, Waktunya. agama ini kan sering juga pada takut ya. Sebenarnya saya yakin Bapak Ibu penguji ini nggak melihat waktu sebenarnya, tapi Iya, prosesnya seperti apa. Jadi prosesnya. Bapak Ibu ini seringkali terpaku dengan waktu harus sekian ya. Iya, Nah, tapi ya betul. alangkah lebih baiknya memang menyesuaikan dengan waktu yang ditentukan. Tapi sekali lagi, saya yakin Bapak Ibu penguji itu bukan hal yang urgent ya untuk melihat berapa waktu Bapak Ibu merekam sebenarnya. Tapi lebih kepada prosesnya. Jadi jangan khawatir kalau masalah waktu. Bahkan di sistem juga nggak akan ngeblok kok, Bu. Nggak akan ngeblok ya kalau misalnya nggak sesuai waktunya, nggak. Karena Bapak Ibu kan mengunggahnya ke Google Drive ya, videonya. Nah, dan Bapak Ibu harapannya videonya di Google Drive ya. Boleh email biasa, boleh email belajar ID, silakan. Yang penting ada kapasitas Google Drive yang memenuhi lah untuk diunggah videonya. Nah, ini teknis ya Bapak Ibu ya. Jadi nggak usah khawatir. Tidak boleh ke YouTube ya Bapak Ibu ya. Nah, karena kalau di YouTube itu sering di take down videonya karena Bapak Ibu kan harus menunjukkan KTP itu di awal ke kamera ya. Nah, KTP-nya jangan dipegang terus-menerus, cukup di awal aja pada saat perkenalan. Ini ada yang nanya tadi apakah harus dipegang terus, ya nggak mungkin lah Bapak Ibu, kapan nanyanya, kapan dengan kliennya gitu, asik megang KTP aja kan. Jadi di awal aja pada saat perkenalan Bapak Ibu ya. Nah, selebihnya silakan menyesuaikan kebutuhan Bapak Ibu untuk bertanya, diskusi dan sebagainya ya dengan kliennya. Gitu Bapak Ibu ya. Ya, saya Eh, tambahkan begini Pak Kamal. Itu saya pikir pentingnya ada video utuh dengan video edit. Jadi hal-hal yang tidak kami temukan di video edit itu akan kami cross check ke video utuhnya. Penilai pasti seperti itu, gitu ya. Jadi persoalan durasi saya pikir tidak ada masalah. Nah, proses konseling kan di sekolah, kalau kita padatkan dengan jam mapel gitu ya, jam mapel misalkan. Kalau di SMP katakan 40 menit. Nah, kalau di kita kan ekivalensinya 1 jam pelayanan BK itu ekivalen dengan 2 jam, satu kali layanan konseling itu ekivalen dengan 2 jam pembelajaran. Jadi kalau misalkan video utuhnya itu panjang, ya justru lebih lengkap di situ. Tapi biasanya ketika kami lihat di video edit sudah kelihatan substansinya.
Ada hal-hal yang tidak kami temukan di video edit, itu kan kami cek ke video utuh gitu Bapak Ibu. Tapi saya pikir proses konseling yang paling eh, real itu maksimal ya katakanlah 40 menit gitu ya. Itu 40 menit sudah cukup lama gitu. Ya, kalau dari kajian teori kita itu 40 menit. Sehingga diedit jadi 30 sedikit-sedikit supaya lebih mudah. Begitu Pak Kan. Itu termasuk klasikal ya Pak ya, Pak Mirza ya, Iya, ataupun ya. individu ya. Ya, gitu Oh, ya ini yang Bapak menarik Ibu. ini lagi Pak Kana. Ya. Bagaimana kalau kliennya kurang pasti berbahasa Indonesia? Gimana solusinya itu Pak? Ya, saya pikir begini Bapak Ibu, di menu edit video itu kan sekarang sudah semakin canggih ya. Bapak Ibu, misalkan dia nggak pasti bahasa Indonesia, tapi Ibu kan paham bahasa dia, misalkan dia gunakan bahasa daerah. Dibuat saja stiker penjelasannya, seperti kayak kita nonton film itu ya, Pak Kana. Itu ada kemarin yang seperti itu Pak Kana saya temukan. Eh, Dia kelihatannya menyiasati suara yang akhirnya nggak kedengaran Pak Kana. Apa samar-samar suaranya. Jadi dia buat apa namanya? Kalimat teks Subtitle, subtitle. subtitle lah istilahnya subtitle. Nah, itu kemarin saya temukan dan itu bagus dia buat subtitlenya gitu sehingga ada poin-poin yang nggak kedengeran itu ada di subtitlenya. Saya pikir banyak kecanggihan teknologi yang bisa seperti itu. Saya pikir itu Pak Kan. Baik, mungkin Pak Irham ada informasi terkait dengan waktu Pak Irham. Kalau di SMP atau SMA BK sama ya waktunya ya. Kalau individu kan Sama 30 menit ya, Pak ya. Eh, kurang lebih 30 menit. Kalau yang klasikal 1 JP ya, Pak ya. Oke, Bapak Ibu ada lagi yang mau ditanyakan? Ini yang tadi terkait dengan bahasa. Udah, oh ini Bu Febrina, silakan Bu Febrina di approve dulu mikrofonnya. Terima kasih ya Pak buat kesempatannya. Saya guru BK dari SMP swasta Asisi. Saya mau bertanya tentang hasil asesmen Pak. Hasil asesmen itu apakah harus dilampirkan di RPL Pak? Mohon bantuannya Pak. ya saya Baik, jawab ya Pak silakan. Kan. Ya, silakan. Wajib Bu, wajib dilampirkan sebagai bukti bahwa asesmen itu ditampilkan atau tidak dilampirkan tetapi dari bagian pendahuluan di RPL juga boleh. Yang penting dapat terlihat dilakukan asesmen itu. Jadi kesannya begini, tidak hanya sekedar apa ya, muncul aja tiba-tiba bullying itu gitu. Sementara persentasenya ternyata nggak bullying gitu. Persentase terbesar setelah dicek ternyata motivasi belajar rendah. Misalkan kalau kita pakai DCM ya, daftar cek masalah gitu. Di awalan RPL juga boleh itu ditampilkan Bu, dalam bentuk deskripsi begitu. Ya, satu lagi Pak ya. Kita ini Ya. kan guru BK kan buat dua video nih Pak ya. Video Hmm. klasikal dan individu. Eh, Iya. Masih gini sih Pak, bertanya-tanya dalam diri saya khusus pribadi ya Pak. Sebenarnya dari dua video itu mana sih yang lebih dominan yang membuat nggak lulus gitu kan? Karena banyak juga gambarannya, contohnya seperti saya lah. Eh, Sepertinya menurut saya ya Pak, namanya penilai ya, saya tidak tahu kriterianya nanti versi apa lagi gitu kan. Sepertinya yang saya lakukan ini udah baik gitu. Jadi kurangnya di mana Maksimal ya. ya? Ada pertanyaan seperti itu gitu Pak. Dari konseling individunya juga pendekatannya sudah dilakukan. Tapi kenapa di bagian mana lagi? Apakah di suara yang kurang jelas atau pencahayaan atau bagaimana? Itu yang mau saya tanyakan Pak. Atau kan kalau misalnya lulusnya tidak lulusnya di konseling individu, apakah keduanya jadi membuat individu dengan klasikal jadi buat lagi atau bagaimana ini Pak? Terima kasih Pak mohon bantuannya penjelasannya. Baik, Oke. silakan mungkin Pak Mirza. Bukan tidak lulus ya Bu ya, Ya. tertunda kelulusan. Tertunda kelulusannya. Ya Pak. Seperti yang saya paparkan tadi di awal ya, dominannya itu kalau di klasikal itu dinamikanya satu arah. Siswa itu tidak interaktif, cenderung mengajarkan materi mata pelajaran. Bullying yang diajarkan adalah konsep teori tentang bullying. Ya, dominannya ke situ. Tips dan triknya itu tidak dikemas, tidak dibahas, langsung disediakan sama gurunya. Nah, supaya nggak bullying, kamu tuh gini 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 gini. Padahal dalam proses konseling, ya solusi itu mestinya dibangun atas dinamikanya kelas. Siswa sendiri yang mengemukakan itu, gitu. Bukan kita yang tampilkan dalam bentuk materi. Bullying itu begini,
langsung. Tidak, kita akumulasi semuanya itu gitu. Nah, terkait tentang proporsi penilaian, ya saya pikir statusnya setara Bapak Ibu. Terakumulasi dia. Jadi kalau terlalu dominan minusnya di konseling individu tentu akan mempengaruhi nilai total keseluruhan. Saya kira begitu untuk penilaiannya. Tapi kalau dalam teknis konselingnya, coba nanti kan videonya masih disimpan Bu ya. Pak. Ya, nanti kita pelajari lagi videonya, kita cek lagi, ya, kita lihat nanti. Oh, berarti siswanya harus aktif, harus didorong untuk banyak ngomong siswanya, bukan gurunya yang banyak ngomong gitu Iya, Pak. kan. Apalagi seperti Nah, video konseling 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 individu saya. individu. Iya, ha-ha. Kebanyakan siswa itu yang menceritakan tentang masalah yang dialaminya gitu. Berarti mungkin bukan di sini atau bahkan di konseling di Nah, klasikal mungkin. Jadi itu yang kepikiran ya, sih sebenarnya, Pak. iya, iya. Jadi semuanya itu satu kesatuan ya. Iya, Nah, iya, Pak. Ya, terima kasih Pak ya buat penjelasannya. oke ya Bu. Ini masih tertunda Bu. Saya yakin Ibu Febrina ini pasti akan lulus pada waktunya Udah, nanti ya. Pak. Amin. Ya, Terima kasih, Pak. Baik, ya. terima kasih Bu Sabrina. Perlu kami sampaikan juga, kami ingatkan kembali Bapak Ibu, pengunggahan dokumen UKIN itu tanggal 15 sampai 20 September ya Bapak Ibu ya. Jangan terlewat. 15 sampai 20 September. Dan mohon tidak diunggah di akhir-akhir karena khawatir aplikasinya itu nanti bermasalah entah down karena banyak yang mengakses ya. Eh, Kalau pendaftaran kan sudah kemarin ya, sudah selesai. Tinggal mungkin ada beberapa yang bermasalah terkait dengan pembayaran ya, yang statusnya belum berubah. Tadi saya sudah coba data, sudah kami sampaikan ke Panitia Nasional. Karena perlu kami sampaikan juga Bapak Ibu, kuasa kelulusan Bapak Ibu itu yang mengolah datanya itu Panitia Nasional Bapak Ibu di pusat. Kami LPTK hanya memfasilitasi Bapak Ibu untuk mengikuti PPG. Makanya kalau ditanyakan ke kami, Pak nilai kami berapa? Di mana sih salahnya? Kami juga bingung Bapak Ibu mencari di mana nilainya. Kalau enggak kami bisa lihat Bapak Ibu ngapain kami simpan gitu kan? Pasti kami bagikan ini lo kurangnya di sini. Toh juga nggak merugikan kami gitu kan. Malah yang nggak lulus ini merugikan kami juga repot kami nyari Bapak Ibu gitu kan. Nah, itulah harapan kami pasti lulus semua. Begitu juga Pak Mirza kan. Kan repot nih Pak Mirza kami minta tolong ini. Gitu ya Bapak Ibu ya. Bukan kami nggak bisa berikan. Ya. Hah? Ya, selain ada lagi mungkin Bapak Ibu kalau tidak ada kita cukupkan untuk BK. Mungkin nanti yang non BK Pak Irham ada memberikan gambaran sedikit ya untuk non BK. Ada lagi Bapak Ibu kalau enggak kami tutup untuk yang BK sudah clear ya Bapak Ibu ya. Insya Allah mudah-mudahan nggak ada masalah lagi lah ya untuk yang BK. Baik, Pak Mirza, terima kasih banyak atas waktunya sudah mau membimbing Bapak Ibu guru di sini yang khususnya yang BK ya. Mudah-mudahan kita lulus semua lah untuk periode ini. Jangan Amin. lagi kita lagi di sini ya. Tinggal nanti ketemunya udah dapat sertifikat semuanya kan gitu ya. Amin, Pak. Baik, terima kasih Pak Mirza atas waktunya. Ada closing Terima statement kasih Pak Bapak Mirza? Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Ini adalah upaya yang kita lakukan terkait dengan tegaknya profesi bimbingan dan konseling menjadi pertanggungjawaban moral dan etik bagi saya sebagai insan di bimbingan dan konseling dan juga sebagai insan dalam dunia pendidikan. Sebut tidak ada hal-hal yang ingin kami kemukakan terkait tentang kelemahan-kelemahan Bapak Ibu. Ini kami jadikan atau kita jadikan sebagai introspeksi, refleksi ke dalam untuk kita menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Mirza atas waktunya, atas bimbingannya. Ya, ini juga salah satu upaya kita di Unimed untuk bisa membuat Bapak Ibu paling nggak bisa lulus lah di periode ini ya, mudah-mudahan tidak mengulang kembali. Untuk selanjutnya yang non BK mungkin dari Pak Irham ada yang mau disampaikan kira-kira clue-nya mungkin terkait dengan yang non BK ya. Silakan Pak Irham. Terima kasih ya Pak Mirza. Silakan Pak Irham.
Halo, terlihat Pak Kana? Sudah, Pak. Sudah. Ah, Cuman ada beberapa yang Assalamualaikum. hitam Udah, ya. ini hitam ini kita edit ya. Ini udah, sudah ya. Sudah. Oke, selamat pagi. Oh, nggak selamat pagi lagi Bapak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Izin Bapak Ibu, ini kan kita supaya tidak banyak bertanya-tanya ya. Sebenarnya kalau sudah disampaikan, kalau untuk BK disampaikan Pak Mirza tadi, sudah bisa lah di apa ya, direfleksikan kembali apa sebenarnya kemarin yang kurang gitu ya. Artinya kita menurunkan ego kita, ya kita cek pelan-pelan, oh ternyata benar yang disampaikan Pak Mirza tadi ini di konseling individu apa klasikalnya lebih apa ya, lebih seperti mengajar, oh nanti akan diperbaiki gitu ya. Harapan kami setelah dilakukan kegiatan ini tidak dokumen yang sama yang Bapak Ibu upload kembali video dan perangkatnya. Artinya apa ketika Bapak Ibu upload kembali ya kemarin saja sudah tidak lulus apalagi ini kan. Artinya dua kali pengulangan dokumen yang sama dengan standar yang sama udah pasti tidak akan lulus gitu ya. Ini kemarin di kegiatan pembekalan kita sudah kita sampaikan. Ini beberapa masalah muncul pada mahasiswa. Jadi ini tidak kita buat-buat ya. Ini sudah kita sampaikan kemarin. Yang pertama itu ada RPP yang dibuat diupload tidak lengkap. Kemudian video yang diupload dan dibuat tidak lengkap. Dalam artian lengkap, tidak sesuai dengan RPP atau modul ajarnya. Kemudian ada video yang banyak di sisi pelagu. Kemudian ada video yang diupload yang tidak bisa dibuka. Jadi ada temuan juga kemarin tidak lulus karena video pembelajaran tidak bisa dibuka. Kemudian dihubungi oleh Pak Kana atau di grup itu sudah dibuatkan nama-nama yang tidak bisa dibuka, kemudian tidak diisi atau tidak direspon. Jadi ada beberapa kemarin juga yang dokumennya tidak bisa dibuka. Nah, ini beberapa kegagalan uji kinerja, hampir sama seperti yang tadi sebenarnya Bapak Ibu. Dokumen yang dibuat dan diunggah tidak lengkap. Jadi, apabila misalnya saat ini juga Bapak Ibu bilang, Pak, saya udah lengkap kok, Pak. Nah, modul ajarnya sudah lengkap, sudah sesuai aturan. Nah, jadi kalau kita coba cek, kalau terkait dengan dokumen yang tidak lengkap, pasti ada saja itu dokumen RPP, modul ajar, atau RPL-nya yang tidak lengkap. Kemarin sudah berulang kali diingatkan, Bapak Ibu lengkap, mulai dari awal sampai akhir lengkap. Kalau di modul ajar yang pertama, kalau saat ini ada identitas ya, identitas itu lengkap, mulai nama sekolah sampai akhirnya. Kemudian standarnya harus sesuai dengan apa ya, sesuai dengan aturan sekarang gitu. Kemarin sudah diingatkan, ada bagian dari modul ajar itu yang wajib lampirannya dilampirkan. Nah, jadi kami tidak dalam artian kami tidak menyampaikan bahwasannya Bapak Ibu itu ada di dalam rubrik penilaian. Kami tidak pernah menyampaikan hal tersebut, tapi kami selalu ingatkan lampiran apa? Pertama, materi ajar. Dalam artian hal ini bukan hanya tersirat di tersirat di apa ya kegiatan inti, tapi Bapak Ibu buatkan ringkasan materi di bagian lampiran. Jadi sebagai bahan ajar gitu ya. Kemudian media pembelajaran banyak yang tidak mengunggah atau tidak memasukkan PPT yang ada ditampilkan di kelas ke dalam perangkat pembelajaran yang di-upload. Nah, kemudian assessment di awal kemarin juga sudah kami sampaikan kalau Bapak Ibu uh, menyampaikan di atas assessment awal, assessment proses, assessment akhir, itu wajib juga dilengkapi di dalam perangkat pembelajaran yang Bapak Ibu unggah di uh, aplikasi Ukir. Jangan sampai lampiran-lampiran ini tidak di-upload, karena ketika lampiran-lampiran ini tidak di-upload, otomatis nilai Bapak Ibu sudah bisa dipastikan oleh pengujinya nanti apabila ada indikator yang berhubungan dengan LKPD, berhubungan dengan assessment itu tidak tidak apa ya, tidak sungkan lagi atau tidak ragu lagi, penguji udah langsung memberikan nilai sangat tidak baik atau sangat kurang. Karena apa? Karena memang tidak ada yang bisa diperiksa. Makanya Bapak Ibu yang baik yang BK maupun non BK coba refleksi kembali kemarin
uploadan dari perangkat pembelajarannya apakah sesuai dengan yang disampaikan, apakah asesmennya tidak diupload, apakah rubrik misalnya sikapnya adakah tidak di RPP-nya. Kalau tidak ada ya sudah tidak ada lagi pertanyaan kenapa saya tidak lulus. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian dokumen yang dibuat dan diunggah tidak sesuai video. Materi di modul ajarnya misalnya IPAS misalnya tentang gaya gitu ya. Tapi di videonya itu bukan itu yang dipraktekkan gitu. Artinya kan modul ajar atau perencanaan pembelajaran itu adalah rencana untuk melakukan pembelajaran di kelas. Seperti itu ya, tidak sinkron antara dokumen modul ajar dengan video pembelajaran yang dipraktekkan. Nah, memang berkembang boleh dari dari perangkat pembelajaran berkembang boleh di videonya, tapi otomatis tidak terlalu jauh Bapak Ibu dari perencanaan pembelajaran. Jadi misalnya di perangkat itu tidak muncul misalnya sintaks tersebut, tapi di video itu muncul. Ya kan sebelum waktu unggah masih bisa Bapak Ibu mensinkronkan antara video yang sudah di-take dengan modul ajar yang sudah dibuat, disinkronkan. Oh, di video kemarin agak kelebihan ini menyampaikan materi, ya disinkronkan dengan perangkat pembelajaran atau modul ajar yang Bapak Ibu bakal unggah gitu. Disinkronkan. Jadi kan itu masih ada waktu. Bukan dalam artian bukan perangkat pembelajarannya dulu yang diunggah, habis itu baru seminggu kemudian video, kan tidak seperti itu. Kedua-duanya diunggah di waktu bersamaan, jadi cek dulu. Oh, di videonya ini muncul, di perangkatnya tidak muncul. Disesuaikan perangkatnya. Begitu juga sebaliknya gitu. Jadi antara dokumen dan video itu harus sinkron. Kemudian terlalu banyak membuat konten tambahan seperti lagu, profil peserta nih udah wajib ya sekarang ya, tapi hanya di awal. Kemudian profil sekolah dan sebagainya. Yang paling penting adalah profil peserta Bapak Ibu. Nama di awal itu kemarin yang 1 menit ya, identitas, kemudian menunjukkan KTP, NIM-nya berapa, seperti itu. Ada yang menampilkan profil sekolah, SMA bla 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 bla, disampaikannya 1 menit. Artinya membuang waktu Bapak Ibu untuk praktek. Kemudian tautan link video yang diunggah tidak bisa dibuka. Permasalahannya kali ini bukan terkait dengan linknya tidak bisa dibuka akibat akses Pak, karena ya anyone can view. Sekarang tidak itu lagi Bapak Ibu permasalahannya. Permasalahan sebagian besar kemarin dokumen Bapak Ibu itu ada yang tidak sengaja Bapak Ibu hapus dari Google Drive Bapak Ibu. Sekali lagi, ada beberapa yang tidak sengaja Bapak Ibu hapus dari Google Drive-nya. Jadi ketika dibuka di penguji itu akan muncul dokumen is in the users atau kemarin ya, dokumen berada di tong sampah dari peserta gitu. Kalau tidak salah seperti itu itunya ya. Jadi dalam artian apapun linknya, mau dia Google Drive-nya pribadi, mau belajar ID, kalau Bapak Ibu mau ambil resiko, yang penting jangan sampai tidak sengaja terhapus. Jadi jangan sampai tidak sengaja terhapus sehingga tidak bisa dibuka atau diakses penguji. Kemarin sudah diberikan link, ini Bapak Ibu yang tidak bisa dibuka. Nah, jadi dari pihak LPTK selalu mengarahkan kepada dosen atau penguji, apabila tidak bisa dibuka dan tidak ada respon dari peserta untuk perbaikan videonya atau link perbaikannya, maka sampai batas akhir dari penilaian, mohon dikasih nilai paling rendah. Jadi ini juga menjadi salah satu penyebab yang krusial Bapak Ibu ya. Jadi udah dibuat bagus-bagus tapi tidak bisa dibuka, itu yang menjadi permasalahan. Kemudian dokumen yang diunggah hasil plagiasi. Tadi hasil meniru, hasil mencontoh, hasil dari download langsung dari internet. Kendalanya di kemarin ada satu laporan, nama di cover, nama orang, program studi orang, kemudian di identitas, nama gurunya gitu ya, nama sekolahnya benar, di tanda tangan pengesahan di bawah, nama orang lain pula lagi. Nah, kalau hal yang seperti ini muncul, otomatis
di penguji itu sudah bisa menyimpulkan bahwasanya ini bukan hasil buatan dari peserta yang dimaksud. Jadi mohon Bapak Ibu, untuk dokumen perangkat pembelajaran bukan diupload dari Google Drive. Jadi kami tidak punya hak untuk meminta dokumen yang apa namanya ya, dokumen yang Bapak Ibu perbaiki linknya. Jadi ketika dia tidak bisa dibuka, artinya ya sudah tidak bisa dinilai. Kemudian ada beberapa catatan, ini yang terakhir tadi ya. Dokumen yang diunggah hasil plagiasi. Selalu ada penguji yang eh, konsisten dan apa ya Bapak Ibu ya, eh, rigid ya, atau tidak bisa di apa ya. Dia ada beberapa dosen yang mengecek hasil plagiasi di Turnitin atau di internet tuh ada plagiasi ya. Jadi mohon Bapak Ibu minimalkan atau silahkan dibuat sesuai dengan hasil karya sendiri. Kemudian konten pada dokumen yang diunggah tidak konsisten, seperti itu. Dokumen dibuat dengan apa nih ya, tambahan ya gitu ya, ini terhilang tadi. Kemudian ada juga video praktek pembelajaran yang diperankan oleh orang lain. Ini secara umum dari pemateri dari GTK. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi, silahkan untuk kali ini, untuk periode kali ini masih ada waktu, silahkan disempurnakan. Kalau kemarin kurang, tidak lengkap, disempurnakan, ditambahkan. Apalagi kalau secara aturan Pak Gana ya, real teaching Pak Gana ya, otomatis kalau Bapak Ibu menggunakan perangkat yang lama, itu sudah tidak real teaching. Nah, seperti itu. Namun, itu pun di beberapa sekolah tetap ada perbedaan antara materi yang sedang berjalan. Jadi coba dicek kembali kalau memang masih bisa materi yang kemarin apa ya dipraktekkan itu menjadi materi yang berjalan, silahkan dipakai yang kemarin. Tapi kalau kira-kira materinya sudah jauh berbeda, silahkan dipersiapkan perangkat yang baru dan video pembelajaran baru. Saran kami sih, silahkan persiapkan yang baru sesuai dengan materi yang berjalan. Kembali seperti yang kemarin, satu materi sebelum atau satu materi sesudah. Artinya ini Bapak Ibu lah kami kembalikan. Gimana sudah mengulang, apakah perlu disempurnakan, diperbaiki, ini balik lagi ke Bapak Ibu. Kalau yang kemarin juga diunggah, ya kemungkinan besar tidak lulusnya sudah pasti. Begitu Pak Kana, sekilas saja dulu. Ini supaya tidak ada pertanyaan, saya kembalikan ke Pak Kana. Baik, terima kasih Pak Ilham. Yang pastinya dokumen itu harus ditandatangani oleh Bapak Ibu dan kepala sekolahnya ya, Bapak Ibu ya. Ada pengesahannya, jangan sampai lupa. Nah, kalau Bapak Ibu sebagai kepala sekolah ya Bapak Ibu sendiri aja yang tanda tangan dua-duanya ya. Baik, ini ada pertanyaan Pak Irham dari Bu Ida atau mau nanya langsung Bu Ida, boleh? Apakah ada video yang benar yang dapat kami terapkan yang sesuai dengan standar penilaian? Mungkin Pak Irham bisa memberikan clue-clue aja Pak Irham. Nah, misalnya apakah ini yang non BK ya terutama ya. Apakah misalnya di dalam proses pembelajaran harus ada ice breakingnya Pak Irham? Gimana Pak Irham? Oke, Bapak Ibu ya. Jadi soal video yang sempurna gitu juga ada tadi juga yang nanya di BK ya. Kami cenderung tidak memberikan contoh Bapak Ibu. Kenapa? Karena pengalaman kalau diberikan contoh persis Bu, Bapak Ibu materinya itu kemudian cara ngajarnya sama seperti dicontoh gitu ya. Jadi kami tidak bisa mengambil resiko. Jadi silakan saja kalau modul ajarnya sudah baik dan dipraktekkan di kegiatan pembelajaran dengan baik, sudah pasti nilainya baik Bapak Ibu. Seperti itu. Jadi kendala-kendala, ada juga kemarin satu kendala, eh, video itu tidak terdengar suaranya. Tidak terdengar suaranya, diatasi dengan didubbing Bapak Ibu. Kelihatan didubbing gitu ya. Yang seperti ini ya sudah pasti nggak lulus gitu. Jadi kan ini ada waktu, eh, apa namanya ya, take video, kemudian dicek kembali. Ketika Bapak Ibu tidak merasa puas, ya di take ulang nggak apa-apa gitu. Karena kan di awal kemarin juga kami bilang ini walaupun real teaching tapi digunakan untuk ujian. Jadi Bapak Ibu sendiri bisa cek, oh ini sudah tepat, sudah sesuai dengan modul.
sudah sesuai dengan apa yang dipraktekkan. Contoh misalnya Bapak Ibu membuat misalnya ada asesmen apa penilaian proses misalnya ya, berupa misalnya penilaian sikap presentasi gitu ya. Disampaikan aja ketika sebelum ketika menyampaikan LKPD nanti setelah ini kita apa namanya ya, kita akan melakukan presentasi ya. Masing-masing kelompok nanti silahkan maju. Nanti ibu akan menilai kalian gitu. Ya sampaikan aja, tunjukkan aja ke mereka. Ah, ini ada lembar penilaiannya. Ketika kalian presentasi akan saya nilai. Nah, walaupun tidak secara apa ya, tidak secara nyata bisa dilihat sama pengujinya. Oh, ibu ini checklist gitu ya. Tapi kan udah disampaikan. Gitu. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi untuk contoh aslinya tidak biasanya tidak kami akan apa ya sampaikan seperti itu. Begitu Pak kan? Baik, apakah bisa berganti kelas? Misalnya di kelas 4, sekarang di kelas 3 ya. Silakan aja Bapak Ibu ya, sesuaikan Mhm. dengan kondisi Bapak Ibu. Nggak ada masalah terkait dengan kelas ya. Silakan. Oke Bapak Ibu, ada yang bertanyakan lagi? Boleh raise hand Bapak Ibu. Ada yang mau nanya langsung? Intinya untuk perangkat pembelajarannya harus lengkap ya Bapak Ibu ya. Nah, jangan hanya satu lembar atau dua lembar, di dalamnya juga harus ada rubrik penilaian ya, terkait dengan asesmen, kemudian ada bahan ajarnya Bapak Ibu, dan sebagainya ya. Jadi wajib ada itu Bapak Ibu di perangkatnya. Sepertinya tidak ada, Bapak Ibu sudah oke semua ya. Ya. Padahal Oke Bapak kalau Ibu, gitu. makanya ya kan kekhawatiran kita sebenarnya yang banyak nggak lulus itu mata pelajaran ya. Nah, prakteknya Ya. di SD. Itu kan kemarin kita di awal sudah sampaikan yang mata pelajaran jangan praktek di SD. Ini malah yang asli yang SD yang lumayan tidak banyak yang tidak lulus gitu ya. Ada yang tidak lulus. Artinya apa? Informasi ke yang bidang studi sudah sampai ya. Ini tinggal ke Bapak Ibu yang asli nih di PGSD ini yang harus berusaha gitu ya supaya tingkat ketidaklulusannya itu rendah atau bisa jadi nanti seluruhnya yang ada di Zoom ini yang di grup Retaker itu lulus semua. Amin ya. Seperti itu Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, ini ada pertanyaan. Ini kan kita ada dua ujian ya Bapak Ibu ya, UKPPG kan ada ujian kinerja atau UKIN sama ujian tertulis. Bapak Ibu nanti ngecek di aplikasinya yang tidak lulus itu yang mana. Kalau Bapak Ibu tidak lulus UKIN, ya, berarti Bapak Ibu yang mengulang hanya UKIN saja. Berarti menyiapkan perangkat dan juga menyiapkan videonya. Kalau Bapak Ibu tidak lulus uji tertulis atau UP dulu namanya, berarti Bapak Ibu hanya mengulang UP-nya saja. Tinggal menunggu waktu cetak kartu untuk mengikuti ujian UP. UP-nya nggak perlu lagi. Nah, kalau kedua-duanya nggak lulus, berarti kedua-duanya harus dipersiapkan. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi jangan keliru nanti Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kalau memang tidak ada lagi, kita cukupkan ya. Pak Irham mungkin ada closing statement-nya. Eh, intinya Bapak Ibu sudah jadi pelajaran yang kemarin ya. Silahkan kita sama-sama memperbaiki, kita refleksikan di mana yang kurang kita lengkapi, kita sempurnakan, di mana yang sudah baik kita apa ya kita lebih tonjolkan kembali. Hmm, seperti itu Pak Kana. Demikian dari saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Baik, terima kasih Pak Irhan. Terima kasih Bapak Ibu ya. Semangat Bapak Ibu, pantang menyerah. Jadi ini hanya tertunda saja Bapak Ibu kelulusannya. Mudah-mudahan, insya Allah mudah-mudahan kita harapkan semuanya lulus di periode ini Bapak Ibu, eh, dan tidak ketemu untuk mengulang kembali ya. Jangan sampai ya Bapak Ibu ya. Insya Allah. Oh iya, ini ada yang nanya nih sedikit tadi, banyak juga nggak ya. Kalau perkenalan diri, apakah menyebutkan retakernya? Nggak perlu Bapak Ibu, nggak usah. Kayak biasa aja, kayak yang pertama nggak apa-apa. Ya, yang penting Bapak Ibu menunjukkan KTP-nya ya, dan menyebutkan nama mungkin NIM ya. Selebihnya nggak ada masalah Bapak Ibu, karena itu juga nggak masuk dalam penilaian ya. Tapi syarat wajib menunjukkan KTP ke kamera. Gitu ya Bapak Ibu ya. Terima kasih Bapak Ibu. Tetap semangat ya, insya Allah walaupun Bapak Ibu tertunda kelulusannya nanti
Insya Allah kalau lulus barengan juga dengan Guter tahap 1 ya. Jadi nggak ada masalah ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Kami ucapkan terima kasih. Kami pamit Bapak Ibu, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Ya.